Baik, kita akan belajar mengenai list ya. Mungkin kita sudah kenal array. Ya, ini mirip array tetapi berbeda secara struktur. Ya, sama dia juga ADT, satu struktur juga. Bentuk umum itu sebenarnya dia adalah kumpulan dari suatu elemen-elemen. Ya, list itu suatu elemen-elemen. Seperti array itu juga elemen-elemen kan. Ada cuma list itu, kalau array itu kan elemennya dijajarkan satu persatu dan size-nya array sudah ditentukan di awal penciptaannya. Jadi kalau array sudah pasti size-nya dan isinya pasti kontigu atau jejer-jejer atau alamatnya itu berurutan, alamat memorinya itu berurutan. Nah, kita sekarang bicara tentang list. Apa itu list? Ya. Pengertian biasalah kalau elemennya 0 berarti empty list. Seperti array juga empty. Ya. Elemen pertama itu tidak memiliki predecessor karena elemen pertama itu yang first element. Ya, first element. Elemen terakhir itu juga elemen tidak mempunyai suksesor atau tidak memiliki kelanjutannya atau tidak memiliki elemen berikutnya. Ya, kalau elemen pertama tidak memiliki predecessor atau tidak memiliki elemen sebelumnya. Nah, implementasi itu bisa dengan larik, bisa dengan list, tadi saya sampaikan ya. Ya. Mungkin dengan larik itu kita sudah pernah belajar. Ya, dibutuhkan estimasi jumlah elemen larik yang akan dibuat. Ini estimasi atau perkiraan jumlah elemen kira-kira butuh berapa? 10, 15, 20. Kita biasanya dibesarkan daripada yang kita butuhkan. Misalkan kita butuh sekitar 30-an, oke, kita kasih 50. Jadi tidak mungkin kekurangan. Jadi mungkin ada beberapa tempat di dalam memori itu yang kita booking atau kita coupling, tapi nggak kita pakai. Ya. Nggak kita pakai, tidak juga bisa dipakai orang lain. Jadi itu seperti sudah di coupling, gitu, sudah di booking areanya. Itulah array atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai larik. Ya, kalau terlalu besar misalkan 100 hanya dipakai 30 berarti ada 70 space yang boros sebenarnya kita tidak pakai tapi kita pakai coupling. Jadi sebenarnya itu memboroskan space. Beberapa resource lain tidak bisa menggunakan komputasi lain tidak bisa menggunakan space tersebut karena kita coupling, karena kita sudah booking untuk kita. Sementara kita nggak pakai semuanya. Operasi larik bagaimana? Pencetakan dan penyampaian dengan indeks cepat. Kenapa cepat? Karena dia kontigu. Ya, kita pegang kepalanya, lalu kita bisa jalan ke kanan dengan alamat lompatannya yang sebesar infonya. Jadi itu dengan cepat kita bisa kerjakan. Nah, proses cepat karena dia kontigu. Kontigu itu alamat memorinya itu berdekatan atau bukan cuma berdekatan tapi jejer-jejer, berurutan. Ya, seperti kalau dalam rumah itu di perumahan itu coupling itu rumahnya itu jejer-jejer. Habis ini nggak lompat-lompat. Ya. Insertion atau deletion, penyisipan dan penghapusan itu mahal. Ya, kenapa kok mahal? Bayangkan kalau kita menginsert atau menghapus elemen pertama, maka kita harus menggeser elemen kedua sampai terakhir itu maju satu langkah ke depan. Karena kalau kita menghapus elemen pertama, berarti elemen kedua jadi elemen pertama kan? Maka dia tempatnya harus menempati di elemen kedua. Itu bisa digeser ke sana. Atau kita pointer readernya itu digeser ke kanan. Nah, itu nanti ada komputasi juga mahal. Jadi ini mahalnya di penyisipan dan penghapusan. Sama penghapusan kalau di tengah-tengah dihapus berarti kita harus menggeser yang belakang itu, di belakangnya penghapusan itu diajukan ke depan. Ya, jadi ada melibatkan elemen lain yang tidak terkena penghapusan atau tidak terkena penyisipan. Ya, itu seperti itu. Bentar,
Oke, itu ya makanya di situ. Oleh karena itu, nah ini, misalkan kita insert 23 di elemen pertama, maka kita harus geser ke kanan dulu elemen yang sudah ada itu. Lalu masukkan ini 13, 12, 20 ini elemen yang sudah ada. Kita memasukkan insert 23 ini ke dalam array ini untuk jadikan elemen pertama. Maka kita harus geser ini 13 geser sini, 12 geser sini. Tapi kalau 13 geser sini nanti 12-nya ketutupan. Ya. Screen-nya belum dihidupin, Pak. Sejak pertama atau sejak pertama ya? Iya. Oh, sorry. Oke, maaf. Oke, kita bicara tentang list tadi ya. Nah, list, kita kalau ngomong list, kita akan ngomong bandingannya dengan lari. Bagaimana lari dan link list. Jadi sudah saya sampaikan ini. Sudah tampak ya? Oke. Nah, kalau lari dibutuhkan estimasi jumlah elemen lari yang akan dibuat. Jadi kita, tadi sudah saya sebutkan, kalau kita butuh 30, kita bisa kasih 50 lah. Ya, daripada kurang lebih bagus sisa kan. Kalau kurang kan jadi error nanti programnya. Maka kalau sisa nggak apa-apa, nggak akan error. Cuma boros. Nah, makanya ini memboroskan space. Ya kalau 50 kok 100 itu nanti kita cuma pakai 30. Kenapa kok 30 pesennya 100, Pak? Kenapa nggak 50? Ternyata ada satu operasi yang sampai 51 misalkan. Cuma satu tok, yang lain di bawah 30. Terpaksa kita kasih 100 misalkan. Tapi kan sebagian besar boros. Sebagian besar bukan boros, sebagian besar waste. Karena waste menjadi boros. Lalu untuk cetak itu cuma traverse ya, ini traverse. Traverse itu adalah menjalani atau menelusuri elemen dari pertama sampai akhir. Itu disebut traversal. Yaitu contohnya cetak. Ya, cetak itu menjalani dari awal sampai akhir kan. Kalau mencetak kan dari awal sampai akhir. Itu traverse. Atau search itu dari awal sampai ketemu. Nah, untuk traverse sama search itu cepat karena dia kontigu. Untuk lari cepat. Yang mahal itu adalah insertion, penyisipan, dan penghapusan, deletion. Karena dia harus melakukan shifting atau penggeseran. Ini seperti ini. Ini insertion ya. Kita punya array isinya 13, 12, 20, 8, dan 3. Ini indeksnya ya, ini indeksnya. Lalu 23 mau diinserkan jadi pertama, kan harus digeser dulu ini. Nah, menggeser ini kan assignment berapa nih? 3 diassign, berarti ini diisi 3. Satu assignment. Ini diisi 8. Ini diisi 20. Sehingga jadilah seperti ini. Ini ada berapa assignment? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 assignment, itu mahal. Ya, komputasi yang mahal. Ya kok cuma 5, kok banyak. Ya, terus baru diisi assignment 23. Ya, ini sangat mahal. Nanti kita buktikan tunjukkan dengan list, itu nggak terjadi penggeseran. Masukin aja sudah selesai gitu. Ini nggak ada penggeseran. Deletion saya nggak ada penggeseran. Nah, link list ini sekarang kita ngomong link list. List yang terlink, ya. List yang terkait, terhubung. Ini tidak kontigu. Ya, tidak kontigu itu elemennya itu bisa berada dimanapun di memori komputer, alamatnya tidak harus urut, bisa yang pertama di alamat 1000, yang kedua di alamat 1100, yang ketiga di alamat 900, yang keempat di alamat 700, yang kelima di alamat 1500 misalkan. Itu bisa, tidak ada masalah. Karena kita menunjuk pointernya. Ya, kita masih ingat belajar pointer, kita menunjuk alamatnya kan. Nah, kalau dengan link list itu, maka kita akan mempunyai beberapa kelebihan. Ya, konsepnya seperti ini. Tadi dari elemen-elemen disebut sebagai symbol atau node. Kita sebut sebagai node di sini, bahasa Inggris. Elemen-elemen itu disebut node. Node itu isinya bisa nanti info tab-nya bisa macam-macam, bisa integer, float, char, bahkan ADT. Ya, misalkan mahasiswa, pegawai. Nah, setiap node terdiri dari dua bagian, yaitu bagian datanya, ini info tab datanya, dan bagian pointernya. Bagian pointer itu ada alamat yang dia pakai, yang dia pegang untuk identifikasi node berikutnya.
Ya, node berikutnya. Jadi node itu isinya adalah data dan next node. Data dan next node. Tapi node itu tersendiri mempunyai alamat kan? Ya, mempunyai alamat. Coba ini digambarkan. Nah, ini. Ya, ini kalau saya boleh gambarkan. Jadi kita harus ingat pointer ya, karena kita sudah belajar pointer kan. Sudah praktikum pointer juga. Tunggu dulu. Nah, pointer itu menunjuk value kan, nah, value itu bisa integer, bisa float, bisa cut, bisa adt, bisa suatu struktur, struct, ya, yang ditutup dengan adt, yang ditutup dengan struct, dibungkus dengan struct. Ya, oleh karena itu setiap value yang menempati memori komputer dia pasti punya alamat memorinya ada. Alamat memori itu yang disebut sebagai pointer atau penunjuk. Jadi kalau kita punya, taruhlah node-nya seperti ini ya. Nah, itu ada dua bagian. Nah, ini bagian yang data, ini bagian pointer. Kalau saya masih ingat, pointer itu ditunjukkan dengan titik, ya kan? Tapi dia sebagai suatu node, ini node. Dia sebagai satu node, dia pasti juga ditunjuk oleh, dia juga pasti punya alamat kan? Ini yang nunjuknya itu sebesar ini ya, yang kotak yang besar ini juga, bukan cuma datanya aja, tapi yang besar ini. Ini pasti juga ditunjuk suatu node, misalkan P atau L atau apa. Dan ini juga pointer, dia mungkin menunjuk ke suatu tempat, ya. Next node. Jadi bentuknya seperti itu. Ini ada datanya. Contoh paling sederhana adalah ini integer misalkan. Integer ini pointer ke suatu node baru. Ya, misalkan ada dua node, berarti gambarnya gini nanti. Ada dua node kan. Nah, maka node yang pertama itu ditunjuk oleh L misalkan. Ini datanya apa? Misalkan integer. Nah, ini adalah pointer ke node yang lain. Ya, bentuknya node itu sama, strukturnya sama. Ya, misalkan ini 4 misalkan. Ini ke node yang lain. Kalau misalkan itu tidak menunjuk kemanapun, maka dia nol. Ya, nol bentuknya kayak gini. Sebenarnya nggak usah pakai panah, tapi juga bundel-bundel gitu sudah nol ya. Tapi kalau di set nol, bagi dikasih seperti ini. Jadi node-nya ini isinya data dan atau info dan pointer ke node lain, di mana node lain itu strukturnya sama dengan node ini. Ya. Kita kembali dulu ke PowerPoint-nya. Ya, jadi ini ada A1. Ini kita saya biasanya nulisnya sebagai first. Sebagai first. Ya. Ini harusnya first ini sebenarnya bukan kotak tapi titik kalau pengertian yang kemarin. Ya, ini titik. Ya. Ini kalau di slideshow nggak bisa dikerjain. Kalau dimatikan bisa dikerjain slideshow-nya. Nah, ini bisa dikerjain. Ini titik ya. Makasih.
Ya, ini titik. Nah, kotaknya ini nggak usah dipusingkan. Seperti kita ketahui kemarin, pointer itu kan titik. Ya. Maka pointer itu nunjuk ke semua ini loh. Ya, bukan ke kotak ini kecil ini, bukan, tapi ke semua ini. Jadi pointer ini, pointer ini nunjuk ke seluruhan ini. Jadi ada infonya, ada next-nya. Next itu pointer juga. Nah, pointer ini nunjuk ke semua ini. Jadi termasuk di dalamnya adalah pointer yang ini. Ini next-nya juga nunjuk ke semua ini. Dan seterusnya. Terakhir dia nunjuk ke, next-nya itu nunjuk ke 0. Ya. Ya, jadi ini ada list 1, 2, 3, 4, 5 elemen. 5 elemen saja. Nah, kalau nyisipkan gimana? Nah, ini nyisipkannya jadi murah. Ya, nyisipkannya jadi murah. Ini saya pakai ini ya. Itu enggak gerak. Misalkan saya nyisipkan 3 gini. Ya. Nyisipkan 3. Ini ada suatu nah, ini satu node baru 3. Suatu node pasti ada alamatnya. Oleh karena itu saya kasih P namanya di sini. Ya. Alamat itu pointernya. Isi 3 dan next-nya 0. Ini mau disisipkan di tengah antara 2 dan 3 misalkan. Maka yang harus Anda kerjakan itu adalah menghubungkan 3 ini ke list dulu sebelum memutus ini. Ini kan nanti harusnya ke sini loh. Nah, ini nanti saya kasih. Ya. Ini kan seharusnya ke sini. Tapi sebelum ini ke sini, kalau ini ke sini nanti ini hilang, nggak ada yang nunjuk. Ya, bukan nggak ada yang nunjuk, kita tidak tahu alamatnya ini lagi karena sudah dioperat ke sini. Ya. Maka ya sebelum 2 ini diputus dari 4, maka 3 ini disambungkan ke 4 dulu. Ya, perlu ya. Ya, sambung dulu. Penting nih, ini pengertian. Itu untuk insert. Sambung dulu, baru putus. Jadi ini next-nya 3, ini kan ini pointer nih. Ini harus dihubungkan ke sana dulu. Nah, ini sambung. Ini nomor 1. Langkah pertama. Berarti ini kan pointer. Pointers ini disama dengan kan ini. Ini pointer. Pointer kalau sama dengan kan pointer ini menunjuk benda yang ditunjuk oleh pointer ini. Ya, misalkan ini adalah A, ini B, maka ini adalah A sama dengan B, ya kan? Jadi A dipaksa menunjuk benda yang ditunjuk oleh B, gitu ya. Kalau ini B, nah berarti kan B kan nunjuk ini. Nah, A dipaksa menunjuk benda yang ditunjuk B. Lihat, pada saat ini ditunjuk oleh 2 pointer. Ya, sekali lagi satu value ditunjuk oleh 2 pointer bisa, atau alamatnya disimpan oleh 2 variabel itu bisa. Jadi sekarang ini saat ini separuh langkah ini info yang nomor 4 ini ditunjuk oleh 2 pointer, yaitu next-nya P ini dan next-nya L ini. Ya. Nah, setelah itu baru kita putus hubungan ini. Ini diputus, lalu next-nya L itu disuruh nunjuk yang ditunjuk oleh P. Misalkan ini P, sekarang P. Ini artinya apa? B dipaksa menunjuk benda yang ditunjuk oleh P. Ya. Pointer assignment selalu begitu ya. Ini B ya, misalkan. B dipaksa menunjuk benda yang ditunjuk oleh P. Ini kan ada anunya. Nah, kan jadinya nyambung sekarang. Lihat, kita nggak pernah menggeser 4 kemana-mana. Kita hanya mengubah pointer ini dan mengeset pointer ini. Ini nomor 2, langkah 2. Ya. Ini dulu, baru ini. Cuma 2 langkah sih, nggak 3 langkah. Ya. Langkah pertama mungkin P ini ya, di set dulu ya. Tapi itu otomatis lah, kan kita mau ngeset sesuatu yang harus jelas dulu. Kalau nggak jelas mau di set gimana. Ya. Maka 3 itu harus ada alamatnya P. Ini dialah ke sana dulu, baru ini ke sini.
Ya, jangan ini dulu ya. Kalau ini dulu mesti nggak, ini akan hilang. Jadi ini dulu, baru ini dulu. Ini kan nyambungnya. Ini penting ini langkah ini. Ya, untuk selanjutnya urutannya penting. Jadi kalau misalkan ini adalah P dan ini next, maka sebenarnya next P itu sama dengan next L kan. Ini yang di code ini disebut sebagai next. Maka nextnya L, pointer itu nextnya L, ini nextnya P. Nextnya P dipaksa menunjuk benda yang ditunjuk oleh nextnya L kan gini jadinya. A dengan P atau ini. Lalu nextnya L sama dengan P. Nah, kan ini. Nextnya L dipaksa menunjuk benda yang ditunjuk oleh P. Nah, sekarang nyambung kan? Ini 2, 3, 4. Tadi 24, sekarang 2, 3, 4. Ini insertion atau penyisipan. Ya, paham ya? Ini langkah yang penting. Di PowerPoint-nya itu malah enggak terlalu kelihatan. Ya, ini 23, oke lah. 23, 12. Ini 10 mau diinsertkan di antara 23 dan 19. Maka 10 itu ke sana dulu. 10-nya dimunculkan dulu, terus 2, next-nya itu diarahkan ke sana dulu, baru kita putus 23 sama 12 itu diarahkan ke sini. Sehingga nanti kita tidak ada penggeseran, cuma gini aja. Ini makanya lebih mudah. Kalau del gimana? Nah, kalau del gimana? Kita lihat del ya. Ini penting. Ini saya ganti lain lagi. Ini sudah, atau saya clearkan fase dulu ya. Nah, kalau del, misalkan kita punya 3 lah ya. Ini kan mesti nunjuk ke sini. Ini nunjuk ke sini. Ini nunjuk ke sini. Taruhlah ini L ya. Ini 1, ini 2, ini 3 misalkan seperti itu. Terus kita mau ngedel 2. Ya, ngedel 2. Ini dibalik sekarang. Nah, kalau kita ngedel 2, maka sebenarnya ini harus nunjuk ke sini kan? Ini harus nunjuk ke sini. Ini itu apa? Yang ditunjuk oleh siapa? Ya. Maka kita harus mencari alamatnya yang mau ditunjuk. Ya, bisa alamat itu asal dia dari sini. Ini kan L-next ya. Nanti ke sana terus bisa L-next. Anda bisa jalan-jalan lalu ketemulah, kita sebut pakai parameter baru, variabel baru, misalkan P. P itu adalah sama dengan ini. Karena menunjuk benda yang sama. Kalau pointer menunjuk benda yang sama, itu berarti pointernya sama persis. Alamatnya isinya sama. Ya, nah gini. Ini seperti ini. Nah, maka yang mau di del itu harus diketahui dulu alamatnya. Maka next-nya yang di del itu adalah ini. Nah, previous-nya itu adalah misalkan previous-nya juga harus ada ya, prev misalkan. Nah, kebetulan ini previous-nya adalah depan, nanti kelihatan. Anda bisa bayangkan prev sama P itu ada di suatu tengah-tengah. Bayangkan ini listnya ada 100 buah elemen. Lalu ini di nomor 61, ini 62 gitu. Ya. Maka Anda harus melihat prev sama P ini. Prev sama P ini itu dengan mudah bisa kita cari. Ya. Asal kita mau menghapus yang mana yang mau kita hapus, kita cari dulu. Terus prevnya ngikuti belakang P itu. Nanti saya tunjukkan prev itu previous ya, sebelum. Itu selalu di belakangnya P. Nah, kalau seperti ini ada prev sama P, maka 2 ini bisa dengan mudah kita delete. Berarti ini kan next-nya prev toh. Itu harus dipaksa menuju ke mana? Ini harus dipaksa menuju ke sini kan? Maka ini kan putus nih hubungannya, ya kan? Putus. Ini itu apa? Ini adalah yang ini kan? Nah, ini apa ini? Ini adalah next-nya P, betul kan?
P kan ini. Ya, benda yang ditujukan P kan ini. Ini adalah next, ini pointer nih. Sedangkan pref itu kan ini. Next-nya ini. Ya sudah gini aja sudah putus duanya itu. Hanya satu assignment ini sudah putus. Ya, tapi ini masih memenuhi memori komputer. Maka dia destroy. Di destroy itu kalau pakai bahasa C, Anda harus pakai free P ini dalam bahasa C atau delete P ini dalam bahasa C++. Ya, ini ya kotaknya ini kan memenuhi memori nih. Kalau sudah nggak dipakai, lalu kita kehilangan memorinya, alamat memorinya itu menjadi dangling pointer atau memori yang dialokasikan nggak bisa dipakai, tapi kita lupa alamatnya. Jadi alamatnya nggak pernah bisa dipakai, itu waste juga akhirnya. Maka supaya nggak waste, kita harus free kan dulu P-nya. Sehingga nanti tempat yang dipakai oleh angka 2 ini bisa dipakai orang lain. Ya, untuk apa terserah. Tapi ini L-nya sudah menghapus angka 2 ini menjadi ke sini. Tapi harus kita kenalkan dua pointer ini, pref dan P. Ya, pref dan P. Jangan bingung kalau ada dua pointer menunjuk benda yang sama ya. Kalau dua pointer menunjuk benda yang sama, itu berarti pointer itu isinya sama persis. Ya, karena dia menyimpan alamatnya ini. Ya. Kalau L itu kan menunjuk alamat pertama, tapi maksudnya adalah seluruhan list seperti string itu ya. String itu kan kita pegang alamat depannya aja tapi bisa nyetak keseluruhannya. Sama dengan ini, kita pegang alamat pertama saja tapi bisa keseluruhan list kita kunjungi. Ya, seperti itu. Itu penting ya, konsep ini penting. Ya, sama nih seperti ini. Terus alokasi. Nah, alokasi ini juga penting. Ini saya lebih suka pakai yang ini. Kalau Anda dalam memori komputer, itu ketika Anda membuat seperti ini sebenarnya kan sudah memenuhi alokasi nih. Ya. Berapa lah, misalkan 2 gitu ya. Itu alamatnya P misalkan, P itu pointer maksudnya, P. Maka ini kan ada di dalam memori. Tanpa ini, ya, Anda tidak bisa mengisi 2 dan titik ini. Ya, maka ini harus dialokasikan di dalam memori. Mengalokasikannya adalah misalkan, maka Anda harus menggunakan misalkan alamatnya P itu misalkan tipenya apa ya? Misalkan node gitu ya. Node pointer P itu ya. Nah, node pointer P itu kan P pointer ke node ya. Maka P gambarnya kan cuma gini dok. Ya, masih ingat nggak? Kalau in A kan gambar titik. Ya, in pointer A, sorry. Kan Anda masih ingat ini ya. Nah, P gini ya. Ini gambarnya kan cuma P gini aja kan. Ya, kotaknya nggak ada. Ya. Oke, ini jangan oke. Cuma ingat. Nah, sekarang sama dengan node pointer P. Berarti ini node itu adalah suatu node ya. Isinya adalah info sama next pointer. Ini gambarnya cuma titik ini aja. Ya. Lalu ini bisa sama dengan kalau dalam bahasa C ya, memang kita harus pakai castingnya dulu, memory allocation, disingkat malloc. Ya, ini sebesar size of. Nah, ini kita harus membuat kotaknya ini. Kotaknya ini itu dari memory allocation. Jadi kita mengalokasikan ke memori itu sebesar apa? Sebesar node ini. Sebesar node ini. Nah, node-nya apa terserah. Kalau ini integer berarti ini integer juga ya. Kalau node-nya itu struktur berarti ini struktur juga. Jadi dia size of node itu sebesar berapa? 2 byte, 1 byte, 4 byte, berapa? Itu dialokasikan di memori ini. Ya. Lalu dicastingkan
ini kan pointer ya, pointer berarti harus ini kan berarti, ya kan? Ya, not asterisk yang ada bintangnya. Jadi P itu adalah ini kan. Saya ganti lagi. Lihat. P itu kan yang merah itu kan P. Kalau note itu asterisk P, ya, note itu asterisk P. Tapi kalau P saja itu kan ini. Maka ini ada note asterisk, ya. Sorry nggak jelas. Saya ganti. Ya, ini casting, ini size off-nya. Jadi ini nggak pakai asterisk, ini pakai asterisk. Ya, ini ada malloc sama size off. Ini untuk bahasa C. Kalau bahasa C++ lebih sederhana. Nah ini, ya, ini bahasa C++. Cuma new gitu aja udah, ya, new gitu. Kalau ini kan nih agak panjang nih, ya. Kayaknya asisten pakai yang malloc ini, asisten praktikum hari Jumat besok pakai yang ini. Tapi kalau Anda .cpp sebenarnya pakai new itu udah, ya, udah beres, new itu bahasa C++. Ya, itu mengalokasikan. Jadi Anda harus, kenapa kok kita mengalokasikan? Kita harus menciptakan bendanya dulu baru diisi, misalkan bendanya dulu baru diisi. Jadi kita tidak ada seperti lari ini, misalkan node gitu ya, node n gitu ya, misalkan 10. Nah, kalau gini kita sudah pesan 10 kotak sebuah node. Kalau ini enggak, kita pesan saat running, pesannya bisa sebanyak yang kita perlukan. Kalau kita butuh 2, kita ciptakan new 2 kali atau malloc 2 kali. Nanti kalau butuh lagi malloc lagi saat running. Jadi kita tidak pernah ada yang mubazir kotaknya itu. Kalau misalkan kotak ini sudah dipakai, kita hapus ya, kita delete atau kita free. Ya, jadi selalu kotak itu, banyaknya kotak itu yang kita perlukan saja, kita pakai saja, dan tidak ada kotak yang mubazir. Kalau ini kan bisa ada kotak yang mubazir. Kita 10 pakai cuma 5. Ya, itulah yang tidak ada pemborosan space di dalam list. Ya, ini kalau ini kan array, yang ini array ya, ini array. Sedangkan kalau list kan kita harus memory allocation atau new, sehingga setiap kali kotak ini selalu harus ada ininya. Setiap kali bikin kotak ini selalu satu kotak satu malloc, satu kotak satu malloc. Kalau Anda 1000 kotak ini 1000 malloc. Ya, jangan lupa. Apalagi ini saya lewat ya ini ya, sama aja sudah. Anda pakai yang tadi sudah. Tadi masih dalam C, alokasi, oke, sama. Tapi don't free sim memory block. Tuh, saya tidak boleh free 2 kali ya. Free lagi itu jangan ya. Nanti error. Karena hilang memorinya. Apa tidak ketahuan memorinya. Bukan hilang, tapi kita nggak tahu. Kita kehilangan ya. Kita kehilangan. Nah, list ADT implementasi itu kita ini agak ini ada dashboard-nya. Oke, pakai tab checklist dashboard ini pakai dashboard. Baik, mungkin saya langsung ke coding dulu. Saya belum buka ini. Sambil ini kita lihat isinya apa. Oke, alokasi, link list, group. Oke. Jadi Anda bisa pakai ini boleh, tapi saya akan menggunakan model saya sendiri ya, tapi sama aja sih. Oke, kita file new, selalu kita new dengan project.
Lalu ini saya pakai C++. Karena C++ itu fleksibel, bisa pakai C, bisa pakai C++. List 1 D ya, project. Nah, list 1 D project. List pertama kelas D project. Nanti kalau list 1 E, nanti kelas E berarti. Oke, kita di sini kalau Anda masih ingat tab-tab struct, kita mempunyai suatu node misalkan di sini. Ya, Anda akan masih mengenal struktur ini kan, tidak ada masalah toh. Misalkan Anda ininya adalah info tab-nya integer aja yang mudah ya. Nanti kan bisa diganti-ganti info tab-nya info misalkan. Kalau info tab-nya belum dibikin. Nah, info tab-nya itu tab dev info type. Oke. Berarti info type itu suatu integer. Nanti kalau ini diganti sesuatu yang berbeda ya berbeda juga. Berarti kita punya info yang tipenya info type. Tipenya integer. Tapi di dalam node itu kita punya pointer ke node. Nah, kalau pointer ke node ini kan gini. Kita sebut sebagai next ya. Next pointer. Nah, ini kan node-nya kan di bawahnya ini. Oleh karena itu kita kasih nama advance ya, nama earlier ya, mendahulunya. Ini aliasnya ya, tetapi berbeda dengan sini tapi sama. Ya, alias namanya itu alias. Misalkan di node lah. Ya, maka ini kan kita harus nulis dulu baru di reference. Kalau ini kan nggak bisa, Anda nulis di sini tapi reference-nya di bawah. Nah, ini di node. Nah, ini bisa. Berarti di node itu adalah suatu struktur. Strukturnya adalah yang di kurung kurawal ini. Nama lainnya adalah node. Ya, di node dengan node itu sama. Ya, perhatikan. Node sama. Ini ditambah di sini ya. Ini yang agak beda nih. Perhatikan ini, agak beda. Sedangkan next itu pointer ke di node. Ya, di node adalah node. Node sama dengan di node. Sama suatu. Nah, kita kasih lagi misalkan kita punya tab dev lain yang kita sebut sebagai address. Kita butuh address nih. Address-nya itu adalah node address. Ini tahu apa maksudnya? Berarti address itu suatu pointer ke node. Ya, suatu pointer ke node. Address itu pointer ke node. Tapi tipe ya address itu kan ini tab dev ya. Tab dev. Jadi kalau Anda mau nulis node asterisk itu pakai address itu boleh. Atau mau pakai node asterisk di sepanjang code kita. Ya nggak apa-apa, tapi kan jelek nanti. Ya. Oke, saya kira cuma itu. Lalu ada tab dev struct. Kita punya yang disebut dengan list. List yang kita acu yang isinya adalah first. Ya, ini pengertiannya panjang nih. List itu cuma struktur aja. List. Tolong di mute mas. Ini struktur. List itu suatu struktur tipe baru ya. Ini tab dev itu selalu tipe. Semuanya tipe. Info tab tipe, denote tipe, node tipe, address tipe, list tipe juga. Ya. Kalau info berarti variabel karena ini tipe variabel. Next itu tipe variabel jelas ya. Lalu first ini juga variabel. Nah, list itu adalah suatu struktur yang isinya cuma satu buah address yang menunjuk first.
First itu pertama, first node, ya, first node, ya, struktur yang menunjuk list pertama. Nah, sebenarnya nggak usah pakai itu juga bisa sih, misalkan list itu adalah address itu juga bisa, ya, tetapi nanti saya nggak tahu asisten pakai struktur yang mana. Kalau semoga pakai yang ini ya, jadi nanti sama. Kalau ada yang lain seperti ini juga bisa, tapi ini lebih kepada nanti rekursif ada sendiri ya. Sama, nah kayak gini. Jadi list itu persis sama dengan address, ya, dia pointer gitu. Tetapi ini kita nggak seperti itu dulu, ya. Oke, jadi gambarnya saya bisa coret-coret di sini nggak ya? Oh, nggak bisa. Ini harusnya seperti ini gambarnya. Jadi, nah ini ada L dot first. Kenapa dot? Karena ini struktur, structure kan pakai dot. First kan pointer. Nah ini berarti titiknya ini. Ya, ini info tab. Misalkan angka 3 itu, ini info tab. Terus ini next. Next tadi apa? Address kan? Itu ke suatu node. Misalkan ini node lagi. Ini kan node. Yang kotak itu node. Ini struktur ya. Ini struktur yang isinya info dan next. Info dan next. Itu adalah node. Ini node. Ya. Sedangkan L atau list, ya, list itu struktur isinya cuma first. Ya, berarti L dot first. Dan first itu suatu address sama dengan next ya. First sama dengan next. Titik berarti dia. Jadi L dot first itu titik. Kalau L dot itu struktur, tapi L dot first itu titik karena dia pointer. Nah, sama dengan ini. Nah, gini gambarnya. Ini juga titik lagi. Ini apa? 4 misalkan. Dan seterusnya. Ya, bisa dimengerti. Jadi ya, ini misalkan list L gitu. Berarti L itu variabel tipenya list. Kalau L itu variabel tipenya list, berarti L dot first. Ya, seperti mahasiswa, kalau Anda masih ingat nggak? Mahasiswa M dot npm sama dengan berapa? Maka ini kan dot. Nah, berarti M itu suatu struktur mahasiswa, di dalam struktur mahasiswa itu ada npm-nya, maka ini kasih dot. Sama dengan ini, L itu adalah suatu list itu struktur yang isinya first. Ternyata first itu adalah address, berarti dia titik. Kita kembali lagi ke sini ya. Sorry, ke code-nya. Nah, masih ingat nggak? First itu address. First itu address. Address itu pointer ke node. Node itu adalah kotak ini. Info dan next. Info dan next. Next itu adalah pointer ke node juga, sama dengan address. Ya, karena Tino sama dengan node ya. Next itu pointer ke node juga. Ke node atau ke node sama aja. Ini sama dengan address. Berarti next dan address itu sama tipenya. Sorry, kalau next itu variabel, address itu tipe ya, jangan bingung. Jadi sebenarnya next ini adalah tipenya address juga gitu. Nah, oke, first nih. Nah, first ini sama dengan next. Next itu variabel bertipe pointer ke address, sedangkan first ini tipenya adalah address juga. Ya, jadi address adalah pointer ke node, ya, sama dengan denote pointer, sama aja. Mau yang mana? Ini next kan pointer, address ini. Semuanya tipe. Ini tipe. Jadi mana tipe mana variabel jangan bingung ya. Ini info tipe atau variabel Pak? Ini info variabel, info tab tipe. Next itu variabel apa tipe? Next itu variabel, denote asterisk tipe. Address itu tipe atau variabel? Address saya tanya. Halo? Open mic. Address itu tipe atau variabel? Tipe, Pak. Tipe, karena ini tab dev. Ya, tipe, ini juga tipe. Ini tipe. Sorry, ini tipe. Kalau first?
Variabel. First variable. List apa? List variabel apa tipe? List variabel apa tipe? Tipe, Pak. Tipe, karena ini type def. Type def itu selalu tipe ya. Type def itu tipe. Type def itu tipe ya. Tapi kalau di dalam kurung kerawal itu beda lagi ya. Type def itu tipe. Dua-duanya tipe kok type def itu. Tidak mungkin type def kok terus tipe sini variabel enggak. Tapi bedakan dengan di dalam kurung ya. Karena tipenya itu membungkus deklarasi ini ya. Baik, yang paling pertama adalah konstruktor dong. Konstruktor itu create empty. Create empty biasanya kita pakai list dan asterisk ya, L. Ya, lalu kita punya insert first RST. List info type file, file. Biasanya kita pakai file kan? Atau sebelumnya kita pakai alokasi dulu. Alokasi itu alokasi ini adalah info type file. Itu maksudnya apa sih alokasi itu? Dikasih file, di returnkan address. Alokasi ya, dikasihkan file, di returnkan address. Ini maksudnya apa ini? Coba kita ya nih. Ya. Ini adalah kamu dikasih file, ini file. File itu kan suatu value kan. Value berarti ada memenuhi, misalkan ini 3, memenuhi memori kan. Nah, ini dialokasikan ke suatu node, maka dia harus dikasih di sini. Kasih 0, ini value-nya 3 misalkan. Lalu kita kasih P di sini. Lalu P itu menunjukkan ini. Maka returnkan P-nya ini. Berarti kita menciptakan kotak. Alokasi itu adalah menciptakan kotak. Kotak yang isinya info dan next. Next-nya 0. Lalu kita kasih alamatnya apa? Alamat itulah yang kita returnkan. Maka dia return-nya address. Ini penting, karena kita harus bikin kotak dulu baru bisa kerja. Ya, bikin value dulu. Oke, insert first dulu lah ya. Habis insert first apa? Yang paling itu adalah print, ya. Print itu cuma gini aja kan, print. Di belakang di bawahnya main. Jangan lupa speknya udah tahu ya speknya ya. Berarti kita ngeset list yang pertama kali kosong. List itu apa? First. Oke, itu sama dengan 0. Ya, pointer itu kalau di set 0 itu dia nunjuk ke tidak kemanapun, dia nunjuk ke 0. Ya, jadi ini, jadi ada L dot first sama dengan 0. N hurufnya bisa semua ya. Berarti ini, nah ini L dot first ya. 0. Kotak dikasih gini. Dia tidak ada bendanya. Dia dikasihkan 0 ya, nunjuk ke alamat 0. Alamat suatu memori untuk menyimpan apa? Untuk referensi apapun. Jadi ini 0. Jadi ini tidak ada bendanya ya, 0. Karena baru pertama kali kan. Oke ya, gitu ya. Nah, alokasi sekarang.
alokasi, kita pakai C atau pakai C++? Ini apa? Ya, kan ini kan kita return address ya. Return address kita pakai ini aja. Address P, mestinya return P. Ini kan secara grammar udah nggak salah tuh. Address P itu suatu address, terus returnkan P. Kan ini udah secara grammar nggak salah kan. Secara logika yang aneh aja. Nah, di in between kan harus ada sesuatunya. Ya, address P itu suatu address direturnkan ya, sesuai dengan permintaannya. Karena alokasi itu fungsi yang harus direturnkan sebuah address. Ini returnkan P itu sebuah address. Jadi ini sudah betul ini. Tinggal diisi kotak tengahnya itu apa. Kan gitu. Ya. Nah, P itu suatu address. Address itu suatu, kita harus hafal di sini nih. Address itu suatu kotak. Address itu suatu ini. Node asterisk. Ya. Mau pakai C atau C++? Saya ikut. Halo? Pakai apa? Pakai C, Pak. Pakai C, oke. Nah, nanti pakai C ya praktikumnya ya. Ini kita pakai casting dulu. Lalu memory allocation. Anda harus tulis size of. Baru node. Udah gitu aja. Selesai. Tapi ini baru perhatikan ya. Ini itu kalau digambar seperti apa coba? Node. Size node itu kalau digambar di ilustrasinya, ilustrasi sangat penting. Ya. Nah, ini gimana caranya bisa geser. Oke. Nah ini ya, ini tuh ilustrasinya gimana coba? Lihat P itu kan pasti titik ya, kan P itu kan titik, karena dia address, kan cuma gini aja address, karena dia pointer kan. Nah, memory allocation size of node. Nah, node itu kan satu kotak, ya kan? Satu kotak isinya apa node itu? Masih ingat siapa? Node isinya apa? Node satu struktur isinya apa? Ayo open mic. Halo? Address sama tipe data, Pak. Sama info type. Itu tipenya. Kalau variabelnya? Info sama next. Ya, betul. Info sama next. Ini variabelnya. Tipenya adalah ini address, ini info type. Betul. Terima kasih. Jadi ada dua ya. Ada dua, info sama next. Info type tipenya sama address tipenya. Tapi nama variabelnya info sama next. Nah, ini gini aja. Nah, tapi ini isinya belum ada. Karena kita info isinya apa? Belum dikasih, Pak. Sorry. Ini juga belum dikasih. Ini isinya apa? Ini isinya apa? Kita belum kasih. Kira-kira gimana nih? Berarti kita bisa ngasih kan pakai panah gini ya kemarin ya. Info itu sama dengan file gitu kan? Berarti ini file. Filenya dikasih nggak tadi di parameter? Dikasih ya. Lalu P next sama dengan 0 karena kita nggak punya informasi apapun ya, sudah kita kasih 0 aja. Nah, ini baru isinya ada. Kalau isinya ada itu sudah siap untuk di-returnkan. Jadi ini infonya dikasih file, next-nya dikasih 0. Ada dua kan? Harus diisi dulu baru dilempar keluar melalui return. Ya, sebelum return P. Nah, ini berarti P, nah kan gitu. Panah ya, harus ada panahnya. Info sama dengan file itu kan. Oh, file dikasih udah info type. Maka kita harus mengalokasikan tuh value-nya apa. Kok panah sih Pak ini Pak? Boleh pakai asterisk. Ya, nah ini P-nya kecil. Ya, next sama dengan ya. Ini sebenarnya ini sama dengan ini loh. Kalau mau Anda pakai gini. Info sama dengan sorry.
sama ini sama dengan ini, sama. Mau pakai panah tapi pointernya, atau pakai titik tapi value-nya. Pointer dikasih asli kan value ya, masih ingat? Pointer dikasih asli kan di value. Karena value dia pasti punya struktur kan, pasti kasih dot info. Tapi kalau mau pakai address-nya atau pointernya saja, Anda pakai panah, minus lebih besar. Lalu elemen strukturnya info. Mau yang mana? Ya, nanti kita biasakan pakai yang panah ini karena kita nggak usah pakai asterisk lagi. Ya, itu sama aja. Kan itu sudah kita ajarkan di kemarin. Udah selesai nih. Tapi sebenarnya kalau memorinya sudah hampir habis atau memorinya cuma sedikit, kita itu harusnya ngecek dulu. Ini berhasil nggak memori allocation-nya. Kalau alokasinya memorinya penuh, kan dia nggak berhasil mengalokasikan memori. Kalau nggak berhasil, maka P-nya itu nol, bukan next-nya ya. P-nya sendiri itu akan nol. Ya, akan nol, maka dia akan return nol nanti. Ya, kalau di mahasiswa mungkin ada if P nggak nol ya. Kalau saya sudah gini aja cukup sederhana. Karena hampir jarang memori itu habis kalau zaman sekarang nih. Memori masih cukup. Dan kalaupun habis dia nol sendiri, ya. Jadi sesuai dengan speknya. Nah, insert first ini penting, insert first. Ada yang bisa bantu saya nggak? Pertama kita harus kasih, oh ini insert first tapi insert first ini. Ini insert value ya. First insert first-nya itu ya, kita pakai insert first, tapi yang kalau insert first itu bukan value tapi address. Kita udah kasih address ya. Nah, gitu. Address sama address. Nanti kalau mau dikasih file, berarti kamu alokasinya di dalam. Alokasikan dulu baru insertkan. Kalau yang ini berarti P itu sudah dialokasikan di main function-nya. Jangan bingung ya. Ini kan sudah ada P nunjuk ke benda. Nah, P yang nunjuk benda itu dimasukkan ke first. Jadi alokasinya ada di main function. Kalau Anda nanti memakai insert yang alokasinya di first-nya, Anda tambahi di sini insert value first ya. Nanti ada di situ. Jadi ini salah. Insert first itu biasanya ini aja ya. Address sama jadi dua-duanya adalah ini adalah address ya. Jadi kalau address sama list. Oh, ini kok gini dong, salah. Ini dong ya. Ini salah juga. Pakai asterisk nggak? Pakai karena dia berubah. Ya, ini pakai asterisk karena berubah. Great empty juga pakai asterisk karena berubah. Print nggak pakai asterisk karena dia tidak berubah. Nah, ini kita punya addressnya, punya list ya. Coba kita sekarang gambar lagi. Ini penting gambar nih. Saya nggak akan berhenti untuk menggambar. Lihat ini kita punya L. Taruhlah kita sudah L-nya itu sudah ini L.first ya. Karena yang pointer tuh first-nya bukan L ya. Lalu ini udah ada 3 lah misalkan ya. Sorry gini. Lalu kita juga punya P di sini. Ini sudah jelas isinya. Misalkan ini 1, ini 7, ini 8, ini 5 misalkan. Ini P. Nah, ini P itu mau diinsertkan 5 itu menjadi elemen pertamanya L. Insert first kan menjadi insert jadi first kan. Berarti L first itu harus nunjuk ini dulu, baru nunjuk 1, 7, 8. Caranya gimana? Ya, insert selalu nyambung dulu baru diputus. Ya. Maka ini harus nyambung ke sini kan? Ini harus nyambung ke sini, lalu ini nyambung ke sini. Kita tuh sebenarnya tahu gambar terakhirnya. Gambar terakhirnya kan pasti ini. Gambar terakhirnya kan ini, lalu ini ke sini. Benar nggak gambar akhirnya itu? Ya kan? Ini putus ya. Gambar akhirnya kan ini, terus ini. Nah, berarti kan 5 jadi first-nya L kan? L first kan? Benar kan? L first kan menunjuk ke sini kan?
Nah, masalahnya itu ini dulu atau ini dulu. Itu aja. Jangan salah. Kalau urutan salah, salah juga. Ini nyambung dulu ke sini atau ini langsung putus ke sini. Selalu nyambung dulu. Berarti ini apa nih? Ini apa nih? Ini adalah P next tuh. P next kan? Nunjuk ke ini apa nih? Ini kalau nunjuk itu nunjuk seluruhnya loh ya, bukan nunjuk ke sini. Nunjuk ke seluruh body ini. Ini apa? Ini adalah benda yang ditunjuk oleh L dot first. Ini belum putus, ini belum putus ya. Nah, berarti ini harus disamakan dengan L dot first. Gini kan? Lihat, P next dipaksa menunjuk benda yang ditunjuk oleh L dot first. Kan jadi gini gambarnya. Ini pointer, pointer. Ini sama dengan berarti pointer assignment. Pointer assignment itu ngomongnya adalah P next itu dipaksa menunjuk benda atau value yang ditunjuk oleh L first. Ini berarti ke sini. L first kan nunjuk ini. Maka P next nunjuk sini. Nah, sekarang ini kita putus ke sini. Berarti L first dipaksa nunjuk benda yang ditunjuk oleh P. Berarti L first dot first ini sama dengan P, nggak pakai next ya, P. Berarti ini putus. Kalau sudah di override, L first-nya kan tadi ini, sekarang sama dengan sesuatu, berarti kan ketindihan value baru kan ke sini dia. Nah, berarti kan putus ya. Sekarang ini. Nah, udah L first sekarang nunjuknya 5 dulu baru ke sini ya. Jadi insert plus cuma 2 statement ini aja, 2 assignment ini aja. Udah kita copy paste ini ke code kita. Berarti apa? P next, masih ingat tadi? P next sama dengan L dot first. Ya, first itu yang trace ya. Lalu L dot first sama dengan P. Udah selesai. Cuma gitu toh. Ya. Nah, sekarang yang jalan-jalan. Jalan-jalan kita harus punya address yang jalan-jalan. Itu namanya address P. Ya, sekarang kita gambar lagi. Enak kalau pakai gambar tuh. Sorry. Ya, misalkan kita punya ini L dot course. Oke, kita merah nggak apa-apa ya. Banyak lah misalkan, makanya ini saya kasih titik-titik itu. Lihatnya nyambung ya. Ini 1, 2, 3 misalkan urutnya 100 misalkan. Nah, ini mau dicetak, tapi L first nggak bisa jalan-jalan. Kalau L first jalan-jalan nanti definisi L itu akan berubah. L itu first-nya adalah ini. Kalau kamu geser ke sini, berarti L-nya sekarang first-nya ini. Padahal kan L-nya nggak boleh diubah. Kita kan cuma mencetak aja. Maka kita butuh pointer baru. Kita pakai P misalkan. Nah, kita pakai P di sini. Nah, P infonya cetak. Lalu P sama next P. Sini cetak sampai P-nya apa itu? Sampai P-nya 0. Ya. P di set L first, lalu cetak infonya, lalu ada P sama dengan P next. Bener kan? P sama P next itu berarti P dipaksa nunjuk next-nya. Ini kan next-nya yang ini. Berarti dia nunjuk ke sana. Cetak, lalu ini lagi. Next-nya, kalau ini P basis ini, berarti next-nya ini. Kalau P-nya ini, berarti next-nya ini. Dan seterusnya. Kalau P-nya ini, ya, berarti next-nya ini. Kan gitu. Suatu saat P-nya akan 0 kan. Kalau P 0 berarti selesai. Berarti while P tidak sama dengan 0 kan itu. Mau pakai while, pakai for. Ya, saya suka pakai for sih. Oke. Selama P nggak sama dengan 0, ya, tapi ini di set dulu P sama dengan L dot
first di atasnya dulu. Ini kalau langsung 0 berarti empty langsung keluar lah. P dengan first sama dengan selama ini nggak 0 ya cetak aja nih printf misalkan printf p info lah ya, pakai persen d dan seterusnya ya. Nanti saya pakai cout aja printf p info, lalu p sama dengan p next, terus printf p next, printf p next, printf p next, printf p next, terus sampai suatu saat p-nya 0. Ini kan jadi 0 kan, akan keluar. Nah, cuma gitu. Bisa diikuti nggak itu? Ya, P dengan L first di sini, terus jalan ke sana pakai, tapi jalan P-nya aja. Ya, jalan P, tapi saya tunjukkan pakai for. Ya, pakai for. P sama dengan kan assignment dulu. L dot first. Nah, P tidak sama dengan. Ini kan kalau yang kedua kan kondisi. Kalau for itu kan pertama assignment, kedua kondisi, ketiga assignment lagi tapi increment, ya kan? P sama dengan P next. Jadi, kalau ini tinggal cetak aja kan. Mau pakai apa? Pakai printf juga nggak apa-apa lah. Kamu tidak ada masalah dengan printf kan? Caranya bisa tuh. Dikasih spasi nih. Oke. Udah gitu aja. Supaya habis nyetak kita kasih n-line atau new /n gitu. Ya. Cout-nya ini akan dikerjakan selama for ini ya. Kalau ini kan cuma dikerjakan satu kali. Kalau for-nya sudah selesai, atau ini kamu jadi nah ini. Ya, kalau ini sudah selesai, ini kurung kerawal, dikasih kurung kerawal boleh. Jadi dari P-nya first sampai selama P-nya nggak 0, sampai next itu infonya dicetak. Dikasih spasi biar nggak rengget-rengget. Lalu selesai, sampai kanan selesai, baru dikasih n-line di sini. N-line itu printf/n itu loh, new line. Ya. Udah gitu aja. Ini bisa dikompil dulu nggak? Ya. Ini kok ada ini ya. Oke. Compile. Oh, belum dikasih. M list 1D. Ya. Save. Oh, kalau malloc itu harus include apa ya malloc? Standar. Include-nya apa? Include standard IO. Saya kira bukan standard IO ya. Oke, standard IO mungkin. Nah. Bukan ya. Include-nya itu ada yang tahu include-nya apa? Malloc. Oh ya, malloc ya. Udah nggak ada masalah. Ini first in L which is pointer list you mean. Oh ya, L first itu adalah pointer ya. L-nya kan address. Oh ini salahnya apa ini? Salahnya ini tidak pakai asterisk. Ya. Ini kan asterisk loh, dipertahankan ya. Ini asterisk. Sebenarnya bisa pakai panah jadinya nih. Seperti biasa kita selalu menggunakan asterisknya dipertahankan dalam setiap body. Nah, masih ada yang salah lagi, yaitu sama salahnya. Apa nih? Cout was not declared. Oh, cout-nya nggak declare. Cout itu harus pakai apa?
string namespace std. Oke, sudah nggak ada error ya, sudah nggak ada error. Tadi untuk ini nggak perlu saya kira, kecuali Anda pakai printf ya, standar I/O ya. Kalau IOStream itu untuk cout in, malloc itu untuk yang mallocnya, standar ini juga untuk cout in, untuk IOStream-nya. Jadi sudah bisa semua. Ini seperti ini, jangan bingung ya, ini asterisk nih. Karena ini kalau pakai panah juga bisa nih, first sama dengan null, ya bisa juga. Kita tinggal main-nya coba, ya. Misalkan kita punya list L1, lalu create empty dan L1 kan, gitu ya. Nah, biasanya kita print dulu toh. Print dulu ya, dicetak itu print dulu, lalu kita ketahuan, oh ini nggak ada isinya betul. Kan gitu. Oke, kita run, mestinya kosong, karena nggak ada apa-apanya. Coba kita insert per satu aja. Tapi kita harus punya P1 misalkan. Ya, P1 sama dengan, halo, kasih 23. Ya, jadi P1 itu isinya infonya 23. Lalu kita insert first scan apa? Dan L1 ke P1 ke L1. Itu lalu kita cetak ya. P1 itu suatu address yang menunjuk kotak yang isinya 23 dan nextnya 0 ya. Ingat alokasi itu isinya adalah kotak 23 nextnya 0. Nah, P1 sekarang dimasukkan ke L1. L1 dicetak, maka isinya 23 mestinya. Ya, 23. Tebak-tebak sekarang kalau saya masukkan lagi ini bisa pakai lagi ya. Ya, P1-nya saya bisa pakai lagi karena sudah dimasukkan ke sini. Ini sudah bisa saya lepas dan saya isi lagi yang lain. Misalkan ini 20 misalkan. Lalu 20 itu saya insert first kan ke L1. Nah, setelah R1 saya cetak, itu akan cetak apa? Tercetak apa? Silakan ditebak. Jadi pertama 23 insert first, lalu yang kedua 20 insert first. Lalu setelah berisi dua elemen itu saya cetak L1-nya. Maka akan tercetak. Halo, silakan tebak dulu. Halo. Anda masih di sana? Anda masih di sana? Ini gimana nih? Oh, 20 Pak, 20, 23, oke. 20, 23. Kenapa nggak lisan aja? 20, 23, oke, betul. Ini pesertanya berapa nih? 39, oke. Cuma satu orang nggak masuk. Oke, saya harus lihat chatnya ya. Oke, 20, 23, saya kira betul 20, 23. Kenapa kok nggak 23, 20? Karena dia insert first itu berarti dia harus, berarti 23 kan jadi first-nya sementara ini. Terus 20, berarti yang insert first-nya 20, berarti 20 jadi first. Berarti 20 dulu baru 23. Ya, jadi 23
20, 23 betul. Tebakannya betul semua. 20, 23. Ya. Saya kira ada yang nebak 23, 20. Ini kan 23 dulu Pak dimasukkan, terus ini 20 terakhir. Enggak, 20 terakhir, tapi ini insert first ya. Jadi yang diinsertkan selalu jadi first. Nah, jadi kebalik. Ya, kebalik. Jadi kalau saya punya insert V ya di sini void, sorry, maaf ini agak sedikit lama karena materinya banyak. Insert first list dan L, info type ini bukan yang kita tadi saya usulkan ini insert reverse. Nah, yang kita masukkan nanti filenya bukan address-nya. Jadi nanti alokasinya di dalam body prosedurnya. Nah, alokasinya di dalam body prosedur mungkin di bawah sini. Oke. Ya, berarti kita harus punya address P dulu tetapan di sini. Address P sama dengan bisa langsung itu ya, nggak usah titik koma terus bawahnya P sama dengan. Ini alokasi, kan udah ada alokasi. File kan ini kan. Nah, lalu kita panggil insert untuk dan tapi asterisk L ya. P ya. Asterisk L kan dipertahankan asterisknya. Nah, ini. Kenapa ini kok pakai dan? Nah, karena ini insertnya pakai dan. Insert terus pakai dan. Pakai asterisk, maka manggilnya harus pakai dan. Karena ini pakai asterisk manggilnya harus dan. Sedangkan asterisk yang di sini itu mempertahankan yang ada di sini. Ya, kalau Anda tahu dan asterisk saling menghilangkan, bisa dihilangkan. Ya. Nah, ini insert first nih. Ini saya compile dulu ya. Bisa apa enggak? Nah, bisa. Berarti kita bisa menggunakan itu. Lebih human ya, lebih manusiawi. Ini kalau kita pakai ini, value, ini jangan P1 tapi 23. Nah, ini P1-nya kita del aja. Lalu ini P1 kita del. Tapi kita pakai V ya, value ya. Ini tadi berapa? 20 kan? Nah, ini kan lebih human kan? 23 masukkan ke L1, 20 masukkan ke L1. Sama aja. Tapi alokasinya di dalam body insert reverse-nya. Ya, kalau kita mau bisa banyak juga bisa sih. Misalkan in I kita punya ya. Lalu for I sama dengan 0, I lebih kecil 100 misalkan, I plus. Lalu insert V first R dulu beres. Dan L1, I misalkan. Terus dicetak. Ini akan muncul apa itu? I itu adalah 0 sampai 100. 0 sampai 99, sorry. 0 sampai 99 insert reverse. Berarti munculnya adalah tebak. Kalau Anda nggak mau ngomong ya saya cek di sini chatnya. Silakan cek chat. Ini saya tunjukkan lagi. Nah ini silakan tebak. Print ini apa? Ini I-nya yang diinsertkan. I-nya itu 0 sampai 99 ke L1. Ini pakai V kan? Berarti kan ini bukan pointer lagi, tapi value-nya. Karena dia sudah mengalokasi di prosedurnya. Akan cetak apa? Print L. Silakan ditebak 99 sampai 0. 99 sampai oke, good. 99 sampai 0. Paham semua ya? Oh, very good. Ya, 99 sampai 0. Ya, dicetak semua. Ya, cetak semua. Kita belum insert last ya. Siapa yang berani insert last? Harusnya void insert V last is L,
info add val. Ada yang bisa berani insert velas? Berarti velas itu kita harus mencari apa? Oke. Insert velas itu diinsertkan paling belakang, ya. Jadi kalau Anda punya 100 misalkan, ini l.first. Banyak gitu ya. Ini terakhir ini. Nih. Nah, kita punya di sini P. Ini mau diinsertkan ke sini. Diinsertkan ke sini. Ya. Jangan P lah, misalkan P1 lah ya. Karena ini Anda harus punya pointer P yang jalan-jalan sampai nunjuk ke nah, ini misalkan P1 ya, atau apapun lah ya. Jangan P, jangan sama. Meskipun sama nggak apa-apa, tapi membingungkan manusia, tidak komputer. Nah, kita harus mencari last elemen. Last elemen itu ciri khasnya apa? Ada yang buka mic aja lah. Ya, saya tidak daripada cek chat di sini. Ciri khas last elemen itu apa? Menunjuk ke nul. Apa yang menunjuk? Last pointer dari last. Bukan. Kita nggak punya pointer last. Kita punyanya itu adalah info sama ini. Ini apa nih? Ini apa nih namanya? Saya paham maksud Anda, tapi Anda harus pakai vocabulary yang betul. Ini adalah next. Ya. Last element itu adalah elemen yang next-nya apa? Nul. Next-nya tuh. Titik itu next ya. Titik ini next ya. Jangan lupa ya. Ini next. Ini info. Ini next. Ini info. Ini next. Jadi satu elemen yang next-nya nul itu pasti dia elemen terakhir. Betul ya? Maka kita cari aja yang next-nya nul. Lalu baru kita kerjain. Kalau udah kita kerjain, kita tempel dulu ini ke sini. Lalu ini tetap. Ini kan nggak berubah. Oh, sorry. Ini jadi last ya. Oh, sorry. Kalau last balik. Kalau last ini ke sini. Nah, gitu aja udah. Ya, ini kan tetap nol ini. Kalau mau dipastikan ini tambahin dulu ke sini nggak apa-apa. Oke. Ya. Atau ini ke sini. Sorry, ini saya karena last itu karena ini dijamin nol jadi agak istimewa. Tapi kalau mau dibikin yang normal biasa juga bisa. Ini gini ya. Kita selalu nyambung dulu. Nyambung dulu berarti ini kan diarahkan ke sini tuh. Next-nya 0, lalu ini ke sini. Ini mutus ini kan. Ini nomor 1, ini nomor 2. Tapi nomor 1 ini bisa tidak dilakukan karena ini sudah 0. Tapi kalau untuk memastikan ya nggak apa-apa sih, kerjakan dulu ini, baru ini putus ke sini. Berarti akan menjadi last kan ini. Nah, berarti kita harus cari dulu last elemennya, di mana last elemen itu next-nya 0, lalu kita sambungkan ini ke next-nya last elemen, lalu kita sebut sebagai last saja ya, last nih. Berarti ini bisa P. Nah, ini bisa P. Lalu ini last. Ya, oke, kita pakai variable tersebut last. It's just a variable. Any variable would be fine. Nah, ini last. Tapi ini address. Jangan lupa. Itu pertama kita set l.first. Ya, tapi ini ya kan? First. Nah, sekarang while
while last itu next-nya ya, bukan last-nya ya, next-nya tidak sama dengan 0, itu kamu jalan-jalan. Last sama dengan last next. Jadi last-nya itu dipaksa menunjuk ke next-nya, terus next-nya, terus next-nya, sampai dia ketemu yang terakhir. Apa bukti yang terakhir? Kalau dia next-nya itu 0. Nah, kalau next-nya itu kan dia berhenti. Karena last itu adalah sudah betul last itu. Ya, sekarang kita kita harus punya ini dulu ya. Alokasi dulu. P alokasi file ya. Biar ada address-nya. Nah, berarti P harus dimasukkan ke last. Berarti P next dulu. Ini yang nomor 1 itu, next-nya itu harus sama dengan last next. Meskipun ini bisa diabaikan yang nomor ini. Baru last next-nya apa? Last next-nya ke apa? Sama dengan P. Betul. Terima kasih. Ya. Nah, itu. Ini while ini. Anda pakai for lebih pendek. Karena apa? Karena ini itu pakai ini jadi di dalam for. Ini adalah apa namanya? Kondisi, ini increment, ini bodinya ini. Nggak ada bodinya. Bodinya nggak ada. Mau pakai for bisa sih. Ini ya, pakai for ya. Pakai for itu menjadi gini loh. Ini kamu copy paste dulu lah. Copy paste, print screen dulu lah, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau mau pakai for itu termasuk favorit saya nih ya. Ini last sama dengan ini. Nah ini. Nah ini. Terus increment, kok increment, kondisi increment. Oke. Oke, udah gitu aja. Last-nya adalah first, last-nya selama next-nya last tidak sama dengan 0, last-nya jalan-jalan, nggak ngerjain apa-apa. Ya, nggak ngerjain apa-apa nih. Ya, cuma gitu aja. Karena dia mencari last. Ya. Ini nggak ngerjain apa-apa, cuma jalan sampai ketemu last-nya itu, next-nya last itu 0, berhenti, maka kita sambungkan P next-nya ke last next, lalu last next-nya ke P, selesai. Ya, gitu. Kita compile dulu. Oke, lalu kita bisa insert last. Kita ganti aja insert positif jadi insert last. Last. Terus apa yang kecetak itu? Yang kecetak adalah 0 sampai 99. Ya, betul ya? 0 sampai 99. Sorry, ini saya klik ke tempat lain. Bentar, ini kan ada ini salah. Tidak ada masalah ya. Apa masalahnya? Kita cek dulu. Insert velas sudah, alokasi sudah, insert velas, address P alokasi file, address lastnya itu first. Oh,
Ini kalau perhatikan last itu kalau L-nya kosong, ya, last kalau L-nya kosong, maka last-nya akan kosong. Nah, kalau last kosong, diakses next-nya akan error. Berarti apa? Berarti ini kalau tidak kosong, ya. If ya not is empty sudah belum ya? Oh, is empty belum, ya ampun. Is kita kehabisan waktu nih. Is empty. Penting is empty nih. Bisa kelupaan. Nah, kalau tidak empty, maka kerjakan ini, ya. Kalau empty, else kalau kosong, insert last sama dengan insert first kan? Ya, kalau dari kosong kan sama aja, ya, sama aja nih. Dan L, val. Ya, kalau kosong itu insert first, insert last atau insert first sama aja, ya, sama aja. Tapi kalau ini tidak kosong, nanti last next ini error nih. Ya, last kan kosong, 0, kok dikasih next, kok diakses next-nya, error ya. Ya, pastikan dulu kita tidak mengakses next-nya 0. Ya, maka ini harus dipastikan tidak kosong. Kalau tidak kosong, last-nya pasti ada, entah itu 0 atau tidak. Atau last-nya pasti ada, ya. Next-nya bisa 0 bisa tidak, tapi last-nya pasti ada kalau tidak kosong. Tapi kalau kosong, langsung insert first saja, ngapain, sama aja kan, satu sama insert last. Ya kan? Untuk pertama kali ya, tapi berikutnya insert first. Tapi kita harus punya is empty malah belum dibikin. Ya, setelah ini ya, bool is empty is L, ayo cepat ya, return L dot terus dengan gitu aja ya. Ya kan kalau first-nya 0 kan dia empty tuh. Nah, ini kan sama dengan kalau ini sama dengan itu membuat first-nya kosong atau membuat list kosong. Kalau ini sama dengannya 2. Sama dengan 2 itu ngecek, bukan membuat. Ngecek apakah kosong apa enggak. Ya, kalau kosong berarti true, kalau tidak kosong berarti false. Kalau ini memaksa menjadi 0, maka dia akan jadi membuat empty, kosong. Kita belum kasih di sini header ya. Compile lagi. Else insert apa nih? List info. Void insert last is input type. Insert first was not declared in this. Oh, ini pakai v ya, besar. Kalau was not declared itu berarti tidak dideklarasikan, belum pernah dideklarasikan. Nah, ini null error. Nah, sekarang kita cek main fungsinya dulu. Tadi insert first, sekarang insert last. Nah, berarti insert last 0 sampai 99, berarti ini insert last dari 0 sampai 99 ya, tidak kebalik. Kalau insert last itu nggak kebalik. Karena kita nambahnya di belakang, bukan di depan. Maka ini mestinya 0 sampai 99. Kalau masih salah. No insert last. Kalau tidak MTL, oh ini kalau tidak MTL for ya, insert passnya kalau tidak empty for lastnya first, lastnya next nggak sama dengan 0, last sama dengan last next. Jalan. Oh ini ya, ini salah ini. Ini kalau tidak 0 juga.
Ya, ini kalau tidak nol juga. Ya, tidak. Itu ada next-nya juga kan. Nah, ya, pakai kurung kerawal karena dia melakukan banyak hal. Oke. Nah, gitu baru bisa. Kalau tidak kosong, gunakan ini. Next-nya nyambungnya ini juga. Jadi ini nyambung, ini bagian dari next. Kalau insert plus sudah ada nyambung di dalamnya kan. Insert plus ini sudah ada ininya kan, sudah ada next nyambung-nyambungnya di dalamnya kan. Jadi ini udah beres di sini nih, ini nggak usah dikerjakan lagi. Tapi kalau insert class ini harus disambung di sini. Ya itu yang bikin masih error saya kira. Ya sudah betul ya. 0 sampai 99. Oke, ini masih ada satu ya search. Ini saya kasih. Ada pertanyaan dulu nggak? Ini harusnya saya akan kuis dulu 10 menit ya. 10 menit code cepet-cepetan. Jadi supaya tidak kamu WA-WA temanmu, tapi harus bisa bikin code. Ini saya stop presenting dulu. Lalu akan saya stop recordingnya dulu.